menyayangkan, sangat kecewa, dan bahkan tersinggung dengan statement ini. Ya, Husnul dianggap sebagai penyumbang limbah gitu ya. Saya kira juga harus hati-hati dengan bahasa itu yang pertama. Kalaupun ada bahasa kemarin bahasa limbah, saya kira melihat limbah itu juga dari sisi mana gitu kan itu. Ungkapkan saja permohonan maaf. Karena kalaupun beliau merasa benar, interpretasi publik itu tidak seperti apa yang beliau pikirkan. Juga warga Manus Kidul. Menurut Pak Haji seperti apa nih Pak Haji? Tentang apa nih poinnya? Tentang yang Husnul itu, santri ponpes ditutup. Oh iya. Ya, yang pertama terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah saya juga bagian dari Husnul Khotimah. Istri saya masih mengajar di sana. Saya juga alhamdulillah selama ini dosen di Husnul Khotimah gitu ya. Dan sebelum di anggota dewan juga saya pegawai di sana. Yang pertama saya mengucapkan prihatin atas musibah yang menimpa Husnul Khotimah. Ini baru pertama sepengetahuan saya hal yang sebesar ini. Selama ini alhamdulillah kita lancar-lancar saja, prestasi bagus kemana-mana. Ya sekarang mah dapat ujian seperti ini. Mudah-mudahan dengan ujian ini ya kami berharap kalau bahasa teman-teman pandemi ini mudah-mudahan bisa menjadi akademi gitu. Artinya Husnul sebagai sebuah lembaga memang harus siap dalam semua hal. Tidak hanya pendidikan. Kalau pendidikan, alhamdulillah mungkin semua sudah pada tahu ya, kita alhamdulillah prestasi luar biasa, alumni juga sudah di mana-mana gitu ya. Bahkan kita pernah menjadi juara 2 Olimpiade Geografi di Beijing. Cuma ternyata sebagai sebuah lembaga yang besar kita juga perlu menopang dengan masalah kesehatan. Alhamdulillah Husnul Khotimah punya klinik Pratama yang alhamdulillah disemani dengan baik di bawah pengawasan dinas juga insya Allah kan gitu. Alhamdulillah dengan adanya wabah ini semakin menguatkan bahwasanya kita memang harus siap di semua lini kan begitu. Kemudian terkait dengan rencana arahan dari gugus tugas dari Satgas untuk pemulangan santri, info yang saya dapat dari pihak yayasan insya Allah hari ini tanggal 2 akan mulai pemulangan secara bertahap. Dengan protokol kesehatan, santri yang sudah terpapar sudah positif itu dipastikan akan diisolasi dulu sampai dipastikan benar-benar negatif, nanti baru boleh pulang. Rekomendasi dari dinas kesehatan dari dokter insya Allah. Santri-santri yang tidak terpapar dan masih punya tes swab yang lalu dan masih berlaku nanti akan diperiksa oleh dokter dan itu akan disilahkan pulang insya Allah. Artinya pulang ini bertahap dan mengikuti protokol kesehatan. Karena kita juga khawatir kalau pulang tanpa jelas status nanti malah menyebarkan virus di mana-mana gitu ya. Jadi untuk arahan dari Dinas Kesehatan, dari Wakil Gubernur juga, kita Husnul Khotimah sudah sepakat. Cuma kemarin dari Wakil Gubernur menjanjikan akan memberikan 5.000 alat swab. Ini yang sedang ditunggu juga oleh Husnul Khotimah. Karena ini akan akan sangat mempermudahkan proses ini. Karena dengan begitu ya harapannya semua santri dan pegawai yang diperkirakan terpapar sudah terswab insya Allah gitu. Mohon perhatian dari Pemda atau dari provinsi untuk hal ini, untuk mempercepat pemulangan ini insya Allah. Nah kalau pemulangan kan bertahap selesai ya. Minggu ini berarti? Tergantung situasi. Jadi kan kesehatan mah tidak bisa dipatok ya. Intinya ya, yang pulang itu yang sehat. Yang pulang itu yang sehat. Terus ada batasan sampai kapan gitu pulang? Ya akan kita usahakan secepat mungkin gitu ya. Nggak maksudnya pulang lagi, balik lagi ke itu nanti menunggu rekomendasi lagi. Sebagaimana kemarin kedatangan santri ke Husnul itu juga bertahap. Tahap 1, tahap 2 itu nyaris hanya sedikit yang positif ya. Cuma yang tahap 3 itu mungkin karena juga bercampur dengan cuaca gitu ya. Banyak yang sakit gitu kan gitu. Jadi selama ini dari awal juga alhamdulillah Husnul itu juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Bertahap datang. Itu juga dengan komunikasi dengan pihak Satgas. Bupati juga tahu itu. Cuma kemarin di awal-awal memang ya karena inisiatif pribadi
kekuatan dana Husnul untuk itu terbatas. Pemda sekarang dengan begini kan mudah-mudahan ada bantuan dari Pemda juga gitu sehingga nanti lebih mudah gitu. Sebetulnya angka yang positif betul Pak 90-an gitu. Ya data yang kita terima ya, ini kan data dari dinas ya. Sampai sekarang 93 orang positif ya. Rata-rata sudah diisolasi dan alhamdulillah ya laporan dari dokter yang mengawasi mereka pada sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah dengan Husnul juga dapat bantuan dari banyak pihak untuk untuk meningkatkan nutrisi ya. Alhamdulillah pengamatan di lapangan ya mereka-mereka yang diisolasi sudah menunjukkan tanda-tanda yang baik ya. Ada 2 ustadz memang yang ada penyakit penyerta sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit 45. Nah kan ada anggapan Pak penanganan di Husnul tidak serius, kurang serius gitu tanggapannya Pak. Saya lihat kalau penanganan standar klinik pertama sudah dilakukan ya. Cuma memang mungkin di awal-awal memang ya karena standarnya seperti itu, kemampuan juga begitu ya, mungkin tidak ini. Saya sih menandai bukan penanganan yang kurang optimal, mungkin komunikasi mungkin dengan pihak Satgas yang kurang terjadi dengan baik gitu. Satgas kabupaten dengan kabupaten gitu kan begitu. Walaupun sebenarnya ya Husnul sendiri kan di bawah dinas kesehatan, di bawah puskes yang di sana kan gitu. Berarti nanti ditutup sementara ya berarti. Semua kan dipulangkan nih Pak. Ya, jadi santri kita pulangkan. Tapi KBM kan tidak berhenti, tetap daring. Jadi pegawai mah akan disiasati, bukan bekerja dari rumah ya, seperti biasa gitu ya. Paling yang di pondok ya paling hal-hal yang standar ya, yang terutama emang pegawai yang tinggal di pondok, kita harus di pondok, itu kan rumahnya di pondok gitu kan gitu. Jadi kita tetap pelajaran, jadi bahasa ditutup ini istilahnya bahasanya nggak ditutup ya. Untuk KBM tetap daring, tetap belajar nih. Apalagi nih kelas 12 ini kemungkinan mempersiapkan ujian nasional ini, udah mau persiapan gitu. Gitu, jadi begitu. Nah Pak, dengan adanya peristiwa di Husnul itu sebetulnya ngepek ke warga Manis Kidul nggak sih Pak? Sampai ada suara dari warga Manis Kidulnya gitu kan? Ya, ya selama ini alhamdulillah Husnul Khotimah sangat, alhamdulillah kan juga beberapa pengurus yayasan itu orang asli Husnul Khotimah, orang asli Manis Kidul ya. Oh iya. Ya, selama ini alhamdulillah. Jadi di samping pendidikan, ya Husnul Khotimah alhamdulillah ya. Kita setahun itu RAPBY kita itu sampai Husnul Khotimah ya itu di atas 100 miliar. Artinya dana sebesar itu dikelola bersama-sama dengan masyarakat, dilibatkan untuk laundry misalnya, juru masak semuanya orang Manis Kidul, security dan pegawai dan staff ini rata-rata orang Manis Kidul. Cuma untuk guru memang karena kita punya spesialisasi khusus ya, yang tidak ada di Husnul kita cari yang di luar gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang, banyakkan mana pegawai Husnul Khotimah itu dari Manis atau di luar Manis, banyakkan di Manis gitu. Memang kalau di level tertinggi di beberapa level pengajar, dosen dan guru ya memang kita spesialisnya harus dari luar gitu, itu tidak disebutkan. Tapi secara umum gitu. Makanya kemarin ketika sekarang belas sejak tanggal 1 laundry kita tutup karena kemarin itu yang disinyalir sebagai istilahnya khawatir jadi menyebarkan ini kita tutup. Cuma kita juga kasihan dengan di beberapa grup-grup mereka itu waduh sampai kita nggak punya pekerjaan gitu kan. Cuma kita kan nih ya wayahna kan begini gitu. Artinya Husnul Khotimah selama ini kalaupun ada kemarin bahasa limbah, saya kira melihat limbah itu juga dari sisi mana gitu kan itu. Oh iya, limbah ya. Yang pertama, lembaga sebesar itu ya limbahnya pasti ada. Tapi limbah kan nggak disebarkan ke sungai-sungai yang ada. Kita kelola. Silakan dilihat di sana bagaimana sistem pengelolaan limbah yang di Husnul Khotimah gitu. Jadi contohnya limbah apa tuh Pak? Limbah dapur. Oh. Limbah dapur. Kemudian ya limbah asrama gitu ya. Ini dikelola dan silakan Husnul punya sistemnya, Multazam juga sudah punya gitu ya. Artinya saya juga tinggal sebenarnya dengan Pak Nuzul itu kan di bawahnya Husnul Khotimah itu. Saya di Dukuh, Pak Nuzulnya di blok kota di bawah. Dan sungai yang mengalir sungai dari Husnul Khotimah dan sungai kami bersih gitu. Ya kalaupun nanti ada hal-hal yang belum optimal saya kira ya silakan saja kan gitu. Tapi ketika kemarin menjadikan bahasanya Husnul dianggap sebagai penyumbang limbah gitu ya. Saya kira juga harus hati-hati dengan bahasa itu. Yang pertama, limbah penyakit ini kan tidak ada lembaga yang pengen sakit. Dan kami juga nggak pengen dapat musibah ini gitu. Oh, kalau tafsirnya limbah virus gitu. Limbah virus, kalau tafsir limbah virus gitu kan gitu. Limbah yang lain seperti itu gitu. Insya Allah silakan dilihat gitu. Kalaupun ada yang mau optimal ya kita siap kerjasama, bahkan Dinas Lingkungan Hidup sudah berapa kali datang ke Husnul dan Multazam untuk membicarakan ini gitu.
Kalau tafsirnya limbah intelektual Pak, Kalau intelektual itu kan bukan limbah ya, bukan limbah ya. Ya alhamdulillah ini termasuk, ya kemarin saya cukup kaget ya ketika lihat medsos teman-teman alumni gitu, rame ini. Ada apa? Saya juga belum dengar dari beritanya gitu. Ternyata ada limbah itu gitu. Ya kalau limbah intelektual mungkin ya, alhamdulillah kita mungkin sekarang ya alumni sendiri sudah banyak. Bahkan sekarang 3 alumni sekarang bertarung ini menjadi kandidat cabub dan cawabub ya di beberapa provinsi gitu. Alhamdulillah ya husnul khotimah sudah hampir 20 tahun ya cukup ini gitu. Tapi itu kan bukan limbah, itu mah soal kan begitu. Iya. Justru prestasi kan. Prestasi luar biasa ya. Ya alhamdulillah kan gini, makanya kita alhamdulillah ya selama ini dari Pemda sendiri ya kan ya mengakui ya baik terucap tidak terucap, tapi sebagai sebuah lembaga pendidikan di Husnul Khotimah di Kuningan, Husnul Khotimah luar biasa kontribusinya. Saya bisa pastikan untuk MTQ untuk apa, utusan yang dikirim dari Pemda itu rata-rata dari pesantren-pesantren, diantaranya pesantren Husnul Khotimah gitu kan begitu. Terus Pak, kan Pak Haji juga kan selain orang manis, selain dosen di Husnul, tapi juga kan ketua fraksi di DPRD gitu kan. Nah, saran gitu kan Pak Haji terhadap statement Pak Ketua seperti itu gimana? Ya saya sebagai pejabat publik saya berharap siapapun ya, mau ketua mau siapapun ya kita tunjukkan empati lah. Ketika ada musibah yang itu tidak direncanakan, itu rencana Allah mungkin ya, tapi bukan rencana kita gitu ya. Mari kita empati. Termasuk apalagi Pemdanya empati, dari gubernur wakil gubernur langsung turun gitu. Ini malah kita yang orang warga Manis Kidul malah ya bahasa teman-teman numpang tenar dengan ucapan seperti itu gitu. Saya kira tidak elok. Karena bagaimanapun juga ya sama tadi musibah mah tidak ada yang mengundang dan tidak ada yang mau kan begitu. Itu sih kalau saya sih. Ya mudah-mudahan sih Pak Nuzul ketua ya saya juga dekat dengan beliau, rumah juga dekat. Ya mudah-mudahan maksudnya bukan itu gitu, tapi yang saya lihat tanggapan di media ini cukup keras dengan beliau gitu. Bahkan rencananya ya nggak tahu nih alumni juga pengen datang ke Kuningan gitu. Oh gitu. Mau nutup itu Pak karaoke apa? Ya nggak tahu tuh pengen apa ya sih nggak tahu lah gitu kan gitu. Khawatir nanti kan ada komennya kan gitu ya. Iya disalahpahami atau apa kan begitu. Maksudnya itu ditutup enggak yang itu gitu kan. Karaoke tempat hiburan gitu kan. Emang selama ini ditutup masih dibuka Pak tempat hiburan malam gitu? Nggak tahu saya kalau itu mah ya. Pada sih nggak tahu sih kalau ini mah. Nah. Iya. Barangkali ada tambahan nih Pak ya. Pak ya silakan, cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi. Ya babnya kami terbuka untuk kritikan, tapi memang kami ingin ya jangan memanfaatkan keadaan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu gitu. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.